Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dengan NIM 190339097. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara tanah longsor dengan konsep usaha dan energi. Longsor merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran dari arah yang tinggi ke arah yang rendah atau keluar lereng. Hal ini diakibatkan karena adanya terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng, yang dipengaruhi oleh gaya gesek dan gaya gravitasi bumi. Penyebab terjadinya tanah longsor dapat dipengaruhi oleh kemiringan, kecilnya gaya gesek antar material penyusun lereng dengan bidang gelincir, dan gaya kohesi antar partikel penyusun lereng. Pada gambar terlihat ada dua lokasi A dan lokasi B. Nah, di mana ketika massa batuan bergerak dari puncak menuju dasar lereng menunjukkan bahwa massa batuan melakukan usaha karena mengalami perpindahan. Nah, secara fisika, usaha didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya F dengan besarnya perpindahan D. Dan secara matematis didefinisikan sebagai W sama dengan F dikali D, atau W sama dengan F dikali D dikali cos alfa, di mana alfa merupakan sudut antara gaya dengan perpindahan. Besarnya usaha pada bidang miring dipengaruhi oleh massa benda dan sudut kemiringan benda. Besarnya massa benda mempengaruhi gaya berat yang bekerja pada sistem. Semakin besar gaya berat, maka nilai usaha oleh gaya berat semakin besar. Selain itu, sudut kemiringan bidang juga berpengaruh. Nah, seperti pada gambar, di lokasi B nilai usaha oleh gaya berat lebih berat dibandingkan di lokasi A. Usaha yang dilakukan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami oleh benda itu, yaitu energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, yaitu W sama dengan delta EK atau W sama dengan EK akhir dikurang EK awal. Ketika nilai usaha yang dilakukan oleh gaya itu besar, maka perubahan energi kinetiknya akan semakin besar pula. Implementasi dari pernyataan tersebut adalah ketika nilai usaha besar akibat dari kondisi lereng yang curam, maka energi kinetik yang dihasilkan dari pergerakan tanah juga akan semakin besar. Akibatnya, jika terjadi tanah longsor pada lereng curam seperti gambar pada lokasi B, dampak kerusakan yang diderita lingkungan sekitar akan semakin besar. Gaya gesek juga berperan dalam proses terjadinya tanah longsor. Pergerakan massa tanah pada puncak lereng diakibatkan karena hilangnya kestabilan sistem yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ketika gaya gravitasi lebih besar daripada gaya ikat antar material dan gaya gesek, maka pergerakan tanah pasti terjadi. Nah, selanjutnya pada gambar 3 menunjukkan kesetimbangan gaya yang bekerja pada sistem. Ketika terjadi tanah longsor, terdapat gaya gesek, gaya normal, dan gaya pada sistem tanah ketika sistem dalam keadaan diam. Namun ketika ada gaya luar dalam kasus ini, yaitu gaya gravitasi yang bekerja pada sistem, akan mengubah jumlahnya gaya yang bekerja pada benda. Hal ini sesuai dengan hukum pertama dan kedua Newton. Hukum pertama Newton tentang gerak menyatakan bahwa jika tidak bekerja gaya luar yang bekerja pada benda, ketika keadaan awal benda itu diam, maka benda akan terus diam. Dan ketika keadaan awal benda itu bergerak, maka benda akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Dan secara matematis yaitu sigma F sama dengan 0. Dan hukum kedua membicarakan ketika sebuah benda dikenai gaya luar yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan benda mengalami percepatan searah dengan gaya luar yang bekerja padanya. Dan secara matematis yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Pada umumnya, pada lapisan tanah tersebut bekerja gaya berat dan gaya penahan. Gaya berat dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng dan massa beban tanah. Gaya penahan dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Berdasarkan gambar, gaya ditinjau pada arah sumbu Y diperoleh yaitu sigma Fy sama dengan 0. Dan sigma sama dengan W sin theta dikurang F gaya gesek sama dengan M dikali A. W sin theta dikurang M kali A sama dengan gaya gesek. Nah, pada ruas kiri adalah gaya pendorong dan pada ruas kanan adalah gaya penahan. Ketika gaya pendorong lebih besar dari gaya penahan, maka pada lapisan tanah tersebut akan terjadi pergerakan tanah yang biasanya kita sebut dengan tanah longsor.
Dan ketika massa batuan berada pada tanah dengan kemiringan curam, maka energi kinetik yang dimiliki oleh gerak massa batuan itu semakin besar. Hal tersebut berpengaruh pada dampak yang ditimbulkan oleh tanah longsor, yaitu ketika energi kinetiknya semakin besar, dampak yang ditimbulkan juga akan semakin besar.